Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Para peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas nasabnya fi'il mudhari'. Pada kitab panduan Mulakhas Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah di halaman yang ke-139. Pada poin bagian yang kedua, nasbu fi'lil mudhari'. Nasabnya fi'il mudhari'. Pada pertemuan kali ini, insyaallah biidznillah subhanahu wa ta'ala, nasta'inu billahi, kita akan membahas, merinci tentang nasabnya fi'il mudhari'. Kapan fi'il mudhari' kita baca nasab? Dan apa sebabnya fi'il mudhari' dibaca nasab? Dan apa tanda nasabnya fi'il mudhari'? Maka ini adalah 3 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah yunsabul fi'lul mudhari'. Sebab dinasabnya fi'il mudhari'. Yang pertama akan kita bahas adalah sebab-sebab fi'il mudhari' itu dinasab. Yunsabul fi'lul mudhari'u idza sabaqahu ahadu hurufin nasabi. Fi'il mudhari' itu dibaca nasab, di-i'rab dengan nasab, idza sabaqahu apabila mendahuluinya ahadu hurufin nasabi, salah satu dari huruf-huruf yang menasabkan. Maka dari sini jelaslah bahwa fi'il mudhari' itu harus dibaca nasab apabila fi'il mudhari' pada susunan kalimat diawali, didahului atau kemasukan oleh salah satu dari huruf-huruf yang menasabkan. Apabila fi'il mudhari' tersebut diawali atau kemasukan huruf nasab, berarti mengharuskan fi'il tersebut dibaca nasab, tidak boleh dibaca rafa'. Baik. Salah satu di antara contoh dari huruf yang menasabkan adalah an. Salah satu di antara huruf yang menasabkan adalah an. Contohnya, apabila fi'il mudhari' ada fi'il mudhari' kemasukan huruf an atau sebelumnya di situ ada huruf an, maka fi'il tersebut dibaca nasab atau di-i'rab dengan nasab. Contoh pada kalimat ada kata yahfadhu al-waladul qur'ana. Yahfadhul waladul qur'ana. Anak itu sedang menghafal Al-Qur'an. Ketika kata yahfadhu kemasukan huruf an, berarti yahfadhu berubah menjadi yahfadha. Kita katakan an yahfadha. An yahfadha. Maka yahfadha yang tadinya yahfadhu menjadi an yahfadha. Maka yahfadha
inilah yang disebut dengan fi'il mudhari' mansub. Karena kemasukan huruf yang menasabkan yaitu an. Taib. Contoh lagi, ketika ada huruf nasab an, yajlisu misalnya. Yajlisu, ketika kemasukan an, maka menjadi an yajlisa. Yajlisa menjadi fi'il mudhari' yang nasab. Begitu juga yaqra'u. Yaqra'u. Maka yaqra'u ketika kemasukan an menjadi an yaqra'a. Menjadi an yaqra'a. Maka yaqra'a inilah yang disebut dengan fi'il mudhari' yang nasab. Maka kesimpulannya adalah nasabnya fi'il mudhari' apabila kemasukan atau diawali oleh huruf yang menasabkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kita memahami sebab kenapa fi'il mudhari' dibaca nasab. Sekarang yang kedua adalah tandanya dengan apa? Atau apa tandanya fi'il nasabnya fi'il mudhari'? Tanda nasabnya fi'il mudhari' dengan apa? Maka di sini yang kedua, alamatu nasbil fi'lil mudhari'i hiya. Tanda nasabnya fi'il mudhari' adalah yang pertama al-fathatu. Yang pertama adalah al-fathatu. Tanda nasabnya fi'il mudhari' dengan fathah. Ditandai dengan fathah. Harokat akhir pada fi'il mudhari' di fathah. Berharokat fathah. Kapan? Idza lam yattasil fi akhirihi syai'un wa sahihul akhir. Atau idza lam yattasil fi akhirihi syai'un. Apabila tidak bersambung dengan suatu apapun. Itu sebab alasan kenapa tanda nasabnya dengan fathah. Jadi yang pertama adalah bahwa nasabnya fi'il mudhari', tanda nasabnya fi'il mudhari' itu dengan fathah. Harokat akhir pada fi'il tersebut fathah. Kenapa dengan fathah? Tidak dengan yang lainnya. Alasannya adalah karena tidak bersambung dengan suatu apapun. Fi'il tersebut tidak bersambung dengan suatu apapun. Baik. Contohnya di situ lan. Lan ini salah satu di antara huruf yang menasabkan fi'il mudhari'. Berarti apabila fi'il mudhari' kemasukan oleh huruf lan harus dibaca nasab. Tandanya dengan fathah apabila fi'il mudhari' ini tidak bersambung dengan suatu apapun. Misal, ada yaqra'u. Yaqra'u talibul qissata misalnya. Yaqra'u talibul qissata. Murid itu sedang membaca kisah. Yaqra'u karena tidak kemasukan amil apapun dibaca rofa. Sekarang kita masukkan huruf lan. Sehingga lan yaqra'a. Lan yaqra'a talibul qissata. Lan yaqra'a. Maka berubah harokatnya. Berubah bacaannya. Harokat akhir. Dari fi'il yaqra'u berubah menjadi fathah bacaannya.
Sehingga lan yaqra'a. Tidak boleh lan yaqra'u. Kenapa? Karena sudah kemasukan amil nasab, yaitu lan. Maka lan yaqra'a talibul qissata. Yaqra'a, kalau kita i'rab, maka yaqra'a fi'lun mudhari'un mansubun li'annahu masbukun biharfin nasibi wa hiya lan wa alamatu nasbihi al-fathatu li'annahu lam yattasil fi akhirihi syai'un. Itu i'rab fi'il mudhari'nya. Kalau kita artikan yaqra'a fi'il mudhari' nasab, karena kemasukan amil nasab, yaitu lan. Tanda nasabnya dengan fathah karena tidak kemasuk atau tidak bersambung dengan suatu apapun. Taib. Seorang murid itu tidak akan membaca kisah. Itu artinya. Taib. Contoh yang lainnya. Yaktubu Aliyun risalatan. Yaktubu Aliyun risalatan. Yaktubu fil mudhari' marfu, karena tidak kemasukan amil apapun. Nah, apabila yaktubu kemasukan amil nasab, maka yaktubu ba yang tadinya dhammah berubah harokatnya menjadi fathah. Maka kita masukkan huruf lan. Lan yaktuba Aliyun risalatan. Lan yaktuba Aliyun risalatan. Yaktuba fi'lun mudhari'un mansubun li'annahu masbukun biharfin nasibi wa hiya lan wa alamatu nasbihi al-fathatu li'annahu lam yattasil fi akhirihi syai'un. Yaktuba fi'il mudhari' nasab, karena kemasukan amil nasab yaitu lan. Tanda nasabnya dengan fathah karena tidak bersambung dengan suatu apapun. Fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan suatu apapun. Lan yaktuba. Taib. Begitu juga contoh yang berikutnya. Contoh berikutnya adalah yadkhulul waladu al-fasla. Misal, yadkhulul waladul fasla. Yadkhulu fil mudhari' yang dirafa karena tidak kemasukan amil apapun. Sekarang kita masukkan huruf lan. Berarti lan yadkhulal waladu al-fasla. Lan yadkhula. Maka yadkhula fi'lun mudhari'un mansubun. Yadkhula fi'il mudhari' yang nasab. Wa alamatu nasbihi li'annahu masbukun atau li'annahu masbukun biharfin nasibi wa hiya lan. Wa alamatu nasbihi al-fathatu li'annahu lam yattasil fi akhirihi syai'un. Maka lan yadkhula fi'il mudhari' nasab, karena kemasukan ambil nasab yaitu lan.
tanda nasabnya dengan fathah karena tidak bersambung dengan suatu apapun. Jadi silahkan untuk dipraktekkan i'rab daripada fiil tersebut, dan juga silahkan untuk membuat contoh-contoh sendiri dari pelajaran tersebut dengan yang persis yang bisa ikuti dengan apa yang kita i'rab. Taib, itu adalah tanda yang pertama, fiil mudhari' nasab tandanya dengan fathah. Taib, kalau kita perhatikan contoh yang ada pada kitabnya, di situ kita lihat misal lan aktuba. Nah, di sini lan aktuba. Maka lan aktuba, aktuba fi'lun mudhari'un mansubun. Fi'l mudhari' nasab. Li'annahu masbukun biharfin nasibi wahyalan. Karena dia kemasukan huruf nasab yaitu lan. Nah, ini ada lannya. Lan ini termasuk salah satu di antara huruf yang menasabkan. Wa alamatu nasbihi al-fathatu. Tanda nasabnya dengan fathah, ba berharokat fathah di sini. Li'annahu lam yattasil fi akhirih syai'un, karena fi'il mudhari' aktuba tidak bersambung dengan suatu apapun. Tapi begitu juga pada contoh lan taktuba. Lan taktuba. Taktuba nasab karena ada lan. Kemudian contoh yang berikutnya di kitab lan naktuba. Lan naktuba. Naktuba fil mudhari' yang dinasab. Karena kemasukan lan, tanda nasabnya dengan fathah. Karena tidak bersambung dengan suatu apapun. Baik, begitu juga pada lan yaktuba. Lan yaktuba. Yaktuba di sini fil mudhari' nasab karena ada lan. Tanda nasabnya dengan fathah karena fil mudhari' yaktuba tidak bersambung dengan suatu apapun. Maka itu adalah pembahasan daripada fi'il mudhari' yang dinasab tandanya dengan fathah apabila tidak bersambung dengan suatu apapun. Tinggal kita melihat harokat akhir dari fi'il tersebut. Maka dari sini apabila kita mendapati dalam bacaan Al-Quran misalnya, maka cara mengi'rabnya adalah sama persis sebagaimana apa yang kita i'rab. Ketika dia harokat akhirnya dengan fathah, berarti tanda nasabnya dia dengan fathah dengan alasan karena tidak bersambung dengan suatu apapun. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dapat difahami dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk ana pribadi khususnya dan juga untuk antum dan antuna semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.